Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak. Gitu loh. Tetap bagaimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai. Pas sekali lagi saya ingin tekankan, tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan, ada potensi merendahkan, menghina, nggak ada. Jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan, mohon ini dimengerti. Pernyataan beliau sebenarnya tidak sejahat yang kita bayangkan. Istilah-istilah itu kan sudah umum di Jakarta. Ya seperti Bang Edi tadi bilang, itu kan suatu tempat yang jauh. Itu yang saya ingin pertanyakan soal pemindahan ibu kota yang timingnya nggak pas, dari mana duitnya, itu yang lebih penting. Dan di sini jelas kepentingan oligarki. Ya, artinya kebijakan dipaksa-paksakan. Jangan soal nanti diujuin aja. Meher, kenapa ada hantu di bawah gitu? Kalau menyangkut pencemaran nama baik, penghinaan harus yang bersangkutan, orang lain. Nah sekarang itu setelah dianggap sulit main, maka yang dimainkan soal ucapan. Itu kalimatnya begini lengkapnya nih. Kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, lalu kita pindah tempat ke jin buang anak. Nah, kalimatnya kurang lebih begitu ya. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah di Jakarta istilah, kalau kita nyewa lagi gitu kan ya. Di Jakarta tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak. Gitu loh. Istilah biasa. Nah tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi cuman saya minta sedikit lagi. Cuman yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Gitu. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, tentu saya nggak ada. Ada bang. Saya orang Kalimantan. Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu. Hari ini kita nanti Ayahanda mohon juga bicara menghimbau teman-teman. Ada Habib Banua biar ada yang tenang gitu kan. Bagus, teman saya Habib Banua, Abdurrahman Bar. Jadi harus minta maaf. Ya udah minta maaf udah selesai. Tapi ini kan omongan standar aja, tidak ada sesuatu. Setara-setara aja. Saya apa yang masalah ini? Tidak ada masalah, hanya istilah jin buang anak. Tempat jin buang anak. Jadi itu sama sekali ya. Tapi tetap bagaimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai. Buat kami di sini di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum. Sebagaimana juga ada beberapa daerah yang secara budaya umum, misalnya mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo, wih kasar banget loh, gitu ya. Dia kau mati kapan gitu misalnya gitu kan. Itu kan maaf, kurang lebih artinya sialan lo kapan mati lo. Tapi itu kan buat Jawa Timuran biasa banget gitu. Tapi buat kuping Solo, Jawa Tengah, ih kasar banget. Nah, jadi pada konteks itu tempat sekali lagi saya ingin tekankan, tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan, ada potensi merendahkan, menghina, nggak ada. Jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan, mohon ini dimengerti. Pernyataan beliau sebenarnya tidak sejahat yang kita bayangkan. Terus juga apalagi di situ ada kata-kata monyet, itu yang kita bukan saya itu lagi. itu celotehan di belakang aja. Jadi buat Bang Edi juga tetap terus suarakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu harapan. Saya orang Kalimantan, Bang Jali, Pak Hakim untuk mewakili juga Kalimantan. Terus itu ketua kita juga, beliau
Jadi terus Ayahanda mungkin ada tambahan Ayahanda Wahid? Ya, sekarang ini kan isu politik kan isu yang menjadi hangat trending ya. Apapun ucapan itu bisa diinterpretasi dengan berbagai macam cara. Nah, ini kan fenomena kelucuan-kelucuan politik di negeri ini ya. Dan bisa di-framing ketika di pihak mana yang ngomong dan pihak mana yang merespon. Nah, kita lihat yang menanggapi ini kan tahulah semua kan. Saya sebagai seorang akademisi, saya menilai ini itu standar-standar aja dalam bahasa jurnalistik. Tidak ada yang tersinggung. Ya, biasa-biasa saja. Ya, mungkin lebih banyak ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan, yang kasar daripada sekedar apa dikatakan oleh Bang Edi. Bang Edi. Saya menilai itu standar saja, komunikasi yang lebih ya yang lucu-lucu aja. Karena istilah-istilah itu kan sudah umum di Jakarta. Ya, seperti Bang Edi tadi bilang, itu kan suatu tempat yang jauh. Secara spesifik, apa yang tersinggung? Ya, justru saya mengatakan dalam beberapa YouTube yang saya buat, justru yang saya ingin pertanyakan soal pemindahan ibu kota yang timingnya nggak pas dari mana duitnya, itu yang lebih penting. Dan di sini jelas kepentingan oligarki. Ya, sepertinya kebijakan dipaksa-paksakan. Jangan mencontoh Malaysia berhasil yang memang sudah leading ekonominya. Kita ini mau makan aja rakyat susah akibat COVID, masih banyak yang nggak bisa sekolah. Ya, masih banyak yang sekolah, kemudian kemiskinan. Itu yang lebih urgent daripada memaksakan pemindahan ibu kota. Saya dalam posisi tidak menolak dan tidak atau menerima posisi saya bahwa ini timingnya tidak pas. Pertama, dari mana duitnya? Kalau kita harus ngemis-ngemis kepada negara, khususnya Cina lah, ya orang semua tahu. Ini kan kita juga akan tersandra oleh kekuatan negara yang mensuplai dana. Jangan sampai negeri kita ini juga kayak di beberapa negara di Afrika yang tersandra oleh kekuatan kepentingan ekonomi global. Nah, kita ini sudah dikuasai oleh oligarki kok. Nah, sumber daya alam kita di Kalimantan ini kan habis dipersembahkan kepada investasi, investor dan oligarki, baik itu oligarki lokal maupun nasional. Jadi itu yang penting kita perdebatkan, daripada memframing hanya sepotong kata dari Bang Dedi. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Ini ada hal yang kemiskinan, sumber daya alam yang hancur, yang lubang tambang, tanah-tanah yang rakyat digusur, dimarginalkan, kriminalisasi, konflik sosial yang terjadi di Pulau Kalimantan. Ini yang lepas dari pantauan kita. Wartawan yang nulis kritis di penjara, dikriminalisasi. Kang Edi, saya tidak melihat itu sebuah penghinaan bagi saya sebagai seorang akademisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Edi mau minta maaf di sini sekalian. Saya coba deh, bahwa saya tetap minta maaf. Dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahpahaman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak buat kami di Jakarta khususnya itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat itu. Sekali lagi buat contoh lagi ya, Monas pun disebut tempat jin buang anak. Serpong, Bintaro, BSD itu dulu tahun 80-90-an tempat jin buang anak. Ya, gitu aja. Makasih banyak. Mungkin karena saya tadi tidak menyebut, orang mungkin nanya ini siapa yang ngomong ini. Saya Dr. Haji Muhammad Wahid As'ad MSI. Saya tenaga pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan, Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Masih ada yang komen? Cukup. Bang Jale ada tambahan? Sudah cukup, oke. Nah, berarti minta izin mau